Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Alkonet. Di video kali ini gue bakal ngebahas lagi kamera Sony Alpha 6000. Kalau di video kemarin gue ngebahas tentang tombol apa aja yang ada di kamera Sony Alpha 6000 dan apa fungsinya. Tapi kalau di video kali ini gue lebih ngebahas ke apa kelebihan dan kekurangan kamera Sony Alpha 6000. Gak usah lama-lama, kita ke TKP. Oke, sekarang kita udah ada TKP. Oke, kita bahas yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihan yang pertama yaitu dari segi bobot. Kenapa gue bilang dari segi bobot? Karena menurut gue, kamera Sony Alpha 6000 ini menurut gue beratnya ringan dan juga bentukannya praktis dan menurut gue sangat simpel. Jadi ketika kita mau bawa traveling, kita mau pergi ke perjalanan jauh, kamera ini nggak bikin ribet. Dia nggak ngabisin tempat di tas kita, menurut gue. Kemudian kelebihan yang kedua, dari segi penampilan. Menurut gua, kamera Sony Alpha 6000 dari segi penampilan menurut gua sangat kokoh. Selain kokoh, menurut gua kamera Sony Alpha 6000 ini terlihat lebih premium. Itu yang bikin gua jatuh cinta sama kamera ini. Kenapa? Karena tampilannya sangat premium. Oke, lanjut ke kelebihan ketiga, yaitu kualitas gambar. Kualitas gambar dari kamera Sony Alpha 6000 mencapai 24,3 megapiksel. Megapiksel yang menurut gua sangat lumayan dan sangat baik di kelasnya. Untuk di kamera harga 8 jutaan, Sony Alpha 6000 menjuarai untuk kualitas gambar. Kelebihan selanjutnya yaitu ukuran recording video. Jadi kamera Sony Alpha 6000 ini dia bisa mencapai Full HD dan kerapatan videonya mencapai 60 frame per second. Apa keuntungan kamera bisa 60 fps atau frame per second? Keuntungannya, kita bisa mengedit video dengan fitur-fitur seperti slow motion ataupun dengan speed. Itu bisa kita edit sehingga hasilnya tidak patah-patah. Itu keuntungan dari 60 frame per second atau 60 fps. Oke, kelebihan selanjutnya yaitu Sony Alpha 6000 dapat memotret dalam kecepatan 11 frame per second. Jadi dalam 1 detik, kamera ini bisa memotret 11 kali. Bayangin betapa cepatnya kamera ini. Karena sepengetahuan gue, untuk di kelasnya, di kelas kamera seharga 8 jutaan, kamera Sony Alpha 6000 ini udah yang tercepat. Dia bisa mencapai 11. Ada yang paling tercepat di bawahnya lagi, salah satu mirrorless, itu mencapai 10. Dan Sony Alpha 6000 mencapai 11. Kemudian kelebihan selanjutnya, kamera ini untuk autofocus jangan ditanya lagi kualitasnya. Kenapa? Karena sangat cepat. Kamera Sony Alpha 6000 dapat merekam suatu gambar, memfokuskan suatu gambar itu sangat cepat. Kenapa? Dengan alasan karena kamera Sony Alpha 6000 memiliki 179 fokus titik. Ini titik fokus yang lumayan banyak, menurut gue sangat banyak untuk di kamera sekelas 8 jutaan. Untuk mirrorless yang lain di kelasnya belum mencapai 179 titik fokus. Ini alasan kenapa Sony Alpha 6000 lebih cepat memfokuskan suatu objek ketimbang mirrorless yang lain. Kelebihan selanjutnya yaitu dari konektivitas. Di kamera Sony Alpha 6000 kita nggak perlu repot-repot lagi dalam mengirimkan file atau data, foto, atau video yang udah kita ambil. Kenapa? Karena di Sony Alpha 6000 itu udah ada fitur konektivitas Wi-Fi dan NFC. Kalau untuk Wi-Fi kita bisa dibantu dengan aplikasi Imaging Edge Mobile. Itu bisa kita download di Play Store. Kemudian kalau untuk NFC ini bisa menggunakan HP yang sudah memiliki fitur NFC juga. Oke, kelebihan selanjutnya, kamera Sony Alpha 6000 memiliki fitur aplikasi itu bisa menggunakan smart remote untuk mengatur exposure menggunakan handphone. Itu dibantu aplikasi juga di Play Store dan kamera Sony Alpha 6000 dapat mengkoneksikannya. Kemudian kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama,
kamera Sony Alpha 6000 menurut gua sangat boros. Kenapa gue bilang sangat boros? Karena gue udah 2 tahun menggunakan kamera ini. Dan gue paham betul betapa borosnya baterai dari Sony Alpha 6000. Ya, itu bisa diatasi dengan cara kita memiliki stok baterai 2. Ketika misalkan kita mau mengambil suatu project wedding atau project yang lain yang kira-kira memakan banyak waktu, bagaimana caranya kita harus punya baterai cadangan. Ya, kita merogoh kocek lagi untuk membeli baterai cadangan tersebut. Kekurangan kedua, kamera Sony Alpha 6000 ini mudah overheat. Ketika dalam kondisi panas kamera ini bisa tiba-tiba langsung mati. Memang sebelum dia mati, kamera ini memberikan sinyal atau kode menandakan bahwa kamera dalam keadaan suhu tinggi. Biasanya seperti itu sebelum mati. Jadi ketika kamera sudah mati, kita tidak bisa melanjutkan gambar. Tapi, ada tapinya. Dari pengalaman yang gue dapat, untuk meminimalisir overheat, ketika kamera kita overheat, sementara kita harus mengambil gambar secepatnya, ada tipsnya. Ketika overheat, buka layar dengan jarak segini. Ini fungsinya untuk mengurangi overheat, biar mesin di dalam kamera lebih dingin karena udara masuk ke dalam sisi-sisi dari layar monitor kamera yang kita buka. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu slow startup. Jadi ketika kita menghidupkan kamera Sony Alpha 6000 ini lumayan lama, apalagi ketika misalkan kamera ini dalam overheat. Dalam kondisi overheat kamera ini sangat lama, membutuhkan sekitar waktu 2 detik. Kemudian kekurangan selanjutnya, layar dari Sony Alpha 6000 ini belum touchscreen, belum bisa digunakan flip untuk vlog. Nah, kekurangan dari kamera Sony Alpha 6000 ini. Padahal dengan berbagai fitur, kelebihan-kelebihannya, alangkah sangat disayangkan kamera ini belum bisa untuk vlog ya. Karena belum bisa 180 derajat mutar layar ini, layar kameranya. Dia cuma bisa 90 derajat dan juga belum touchscreen. Oke, kekurangan selanjutnya. Kamera Sony Alpha 6000 tidak memiliki lubang jack 3,5. Jadi ketika kita ingin menambahkan mic eksternal pada kamera Sony Alpha 6000, itu tidak bisa menggunakan mic eksternal lain. Karena Sony sudah menyediakan mic eksternalnya sendiri. Ya memang merogoh harga lagi yang agak mahal untuk membeli dari mic eksternal. Oke, gitu aja video gua kali ini. Kesimpulannya, menurut gua setiap apapun benda, entah mahal ataupun murah, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena namanya buatan manusia, pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nggak ada yang sempurna. Dan tergantung kita bagaimana caranya menutupi kekurangan itu dengan tips-tips yang udah gua kasih tahu tadi. Ya walaupun nggak maksimal, tapi itu menurut pengalaman gue selama gue 2 tahun memakai kamera Sony Alpha 6000. Oke, gitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.